Oke, nah sekarang bagaimana mengenai mekanisme investasi dalam perdagangan forex trading? Nah, saudara, bagan sederhana ini merupakan bentuk bagaimana sebuah perdagangan forex dilakukan. Andai kata jika seorang sebagai seorang investor, katakan misalnya ini Anda, saya berikan tanda terlebih dahulu. Sebagai seorang investor, Anda melakukan perdagangan forex trading. Nah, bagaimanakah sebenarnya yang terjadi ketika saya hendak melakukan pembelian misalnya buy untuk pound sterling? Maka sebenarnya apa yang terjadi? Tentu saja Anda harus mencari akan pihak lain di luar sana, entah itu perorangan, entah itu sebuah lembaga, ataupun siapapun di sana yang hendak menjual pound sterling kepada Anda. Nah, untuk itu tempat di mana para pertemuan pembeli dan penjual dinamakan yang disebut sebagai market, yang berwarna oranye di sini. Atau mungkin bahasa kerennya adalah exchange atau bursa, saudara. Nah, ini merupakan tempat di mana pembeli dan penjual bertemu dan semua transaksi dilakukan di sana. Di dalam dunia forex trading, bursa di sini tidak mengacu akan satu atau dua buah bursa. Misalnya seperti perdagangan saham, kita mengenal ada Bursa Efek Indonesia, atau di luar negeri ada NYSE, dan ada berbagai macam perdagangan-perdagangan di sana. Tetapi tidak dalam pasar forex trading. Bursa di sini bisa dalam berbagai macam di berbagai macam tempat, bisa di CMEX atau Chicago Mercantile Exchange, atau kadang-kadang juga bisa ditransaksikan di NYSE. Di Indonesia ada juga Bursa Berjangka Jakarta, dan ini semua lintas batas dan lintas tempat, saudara. Jadi bahkan kadang-kadang bisa juga terjadi perdagangan tidak keluar melalui sebuah bursa, tetapi bahkan misalnya diteruskan ke bank. Misalnya bank membutuhkan posternya dalam jumlah tertentu, dan sehingga mereka membeli posternya bisa jadi dari Anda misalnya. Nah, saudara, untuk membuat sebuah mekanisme seperti itu tentu saja dibutuhkan sebuah perantara di sini antara Anda dengan market di sini yang saya katakan tadi. Berbagai macam jenis pihak ataupun lembaga di sini dapat masuk ke dalamnya. Nah, perantaranya siapa? Perantaranya adalah yang disebut sebagai broker atau pialang di sini. Broker di sini menyediakan akan akses kepada Anda untuk mempertemukan antara pembeli dan penjual. Itu adalah tugas pertama dari broker. Dan yang tentu saja tidak kalah pentingnya, mereka menyediakan sebuah trading platform atau tempat untuk Anda dapat bertrading dan dapat melakukan transaksi forex secara online. Jadi sebenarnya ketika melakukan order pada platform di Pialang, maka Anda akan menyampaikan order tersebut kepada Pialang, lalu Pialang akan mencari dan meneruskannya ke tempat di mana Pialang tersebut dapat meneruskan transaksi Anda. Jadi semacam kayak penerusnya atau poolnya. Dan setelah itu, setelah dapat diteruskan dan menemukan harga yang cocok, maka akan dicocokkan secara kuantitatif. Artinya tidak, misalnya si Ali berhendak mau menjual pound sterlingnya, maka di sini si akan bertemu dengan si Umar, dan Umar akan memberitahu pada Ali bahwa yang membeli pound sterling Ali adalah Umar misalnya. Tidak demikian, tapi hanya secara kuantitasnya aja, secara jumlah. Jadi tidak mengenal siapa pembelinya dan siapa penjualnya. Setelah itu akan sampai ke broker, lalu broker akan meneruskan kepada Anda dalam bentuk position recording and reporting. Nah, ini merupakan tampilan yang menunjukkan bagaimana posisi dana Anda, apakah untung atau rugi, dan bagaimana laporan-laporannya, dan itu semua terletak pada platform tempat Anda bertrading. Jadi memang di sini penting sekali ya kegunaan dari pialang, bukan? Oke, nah semua transaksi ini tidak dilakukan secara fisik, saudara. Jadi all transaction is done physically. Semua dilakukan dalam bentuk record saja. Dan ingat bahwa Anda sudah menyetorkan sejumlah dana untuk memulai forex trading pada pialang tersebut. Nah, dana tersebutlah yang menjadi dasar untuk pialang menerbitkan recordnya bagi Anda. Seperti itu, demikian. Nah, saudara, mari saya sekarang tunjukkan kepada Anda mengenai hubungannya dengan masalah regulasi. Bagaimana mekanisme perdagangan forex trading dan dihubungkan dengan sebuah regulasi forex. Nah, saudara, seperti saya sebutkan tadi bahwa market di sini dapat berbagai macam tempat dan berbagai macam lembaga. Bisa berupa bank atau juga bursa, tetapi memang yang paling umum diteruskan adalah kepada bursa, atau yang paling banyak adalah dari CMEX, yaitu Chicago Mercantile Exchange. Nah, saudara, masalahnya begini. Jika sebuah pialang tidak memiliki izin untuk meneruskan transaksinya kepada bursa yang bersangkutan, dalam arti misalnya dia pialang Amerika, maka dia tidak punya izin untuk meneruskan ke CMEX atau ke market diterusannya, maka dapat dikatakan pialang tersebut ilegal, jadi tidak memiliki izin dari badan regulator setempat. Nah, kalau begitu jika memang dia ilegal, apakah dia dapat meneruskan transaksinya ke market? Tentu saja tidak, sehingga semuanya akan terputus sampai di sini. Ini tidak ada lagi. Nah, dengan demikian maka hanya akan terjadi transaksi antara pembeli atau investor
dan penjual dan pembeli. Jadi misalnya saya hendak membeli pound sterling, maka tentu saja karena pialang tidak meneruskannya ke pihak lain, maka yang menjadi penjualnya adalah pialang yang bersangkutan, saudara. Nah, sebaliknya juga begitu. Jika saya hendak menjualnya, maka pialangnya membeli. Jika saya membeli, pialangnya menjual. Artinya sekarang karena memang pialang tidak memiliki akses berhubung dia tidak memiliki izin regulasi, maka tentu saja semua transaksi pialang akan menjadi katakanlah lawan transaksi Anda. Anda beli, dia jual, Anda jual, dia beli. Nah, sekarang saudara saya sambungkan pada Anda bagaimana hubungannya dengan masalah untung rugi. Jika Anda bertrading forex, katakanlah Anda open buy. Mohon maklum kalau saya agak sedikit berantakan menggunakan mouse. Anda open buy dan Anda profit. Pertanyaan saya adalah, dari mana profit tersebut dicapai? Jawabannya adalah dicapai dari mereka yang mengalami kerugian. Artinya jika saya seorang investor dan saya melakukan aksi open buy dan saya untung, maka yang melakukan aksi open sell adalah mengalami kerugian. Sebaliknya, jika saya open sell dan saya rugi, maka yang open buy adalah yang mengalami keuntungan. Jadi, jika saya dari sisi saya sebagai seorang investor, saya open buy dan saya untung, itu artinya saya beli murah lalu jual mahal. Tetapi sebaliknya, dari sisi lawan transaksi saya, jika saya open buy dan saya untung, maka dari posisi dia dilihatnya adalah dia beli mahal, jual murah, lalu kemudian beli mahal karena opennya open sell lalu close buy. Akibatnya jika saya buy saya untung, maka saya adalah rugi. Nah, sekarang mari kita kembalikan lagi ke masalah pialang ilegal. Karena dia tidak memiliki izin dari market, maka tentu saja semua transaksi akan dilakukan kepadanya kembali. Artinya jika Anda beli dan Anda untung, maka pialang ilegal tempat Anda bertransaksi misalnya itu mengalami kerugian. Dan sebaliknya jika Anda mengalami kerugian, maka pialang tempat Anda bertransaksi yang ilegal tadi mengalami keuntungan. Nah, saudara, sekarang ini menjadi sebuah masalah dan konflik of interest karena bagaimanapun sebuah perusahaan tidak ada yang didirikan untuk mendapatkan kerugian. Nah, disinilah sebuah masalah penting mengapa pentingnya memiliki regulator, karena regulator dapat membantu Anda untuk menjamin bahwa pialang tersebut dapat bekerja dengan baik dan tidak memiliki kecurangan-kecurangan masalah administrasinya. Jadi saudara, pastikan Anda memilih akan pialang yang ilegal. Itu saja pesan dari masalah mekanisme investasi ini. Jadi jangan sampai Anda terjerumus dengan berbagai macam penawaran menarik, tetapi sesungguhnya pialang tersebut tidak memiliki izin dari pemerintah tempat di mana dia berdiri. Oke, baiklah. Saya bersihkan dahulu.